Halo generasi smart, kalian mau tahu cara menyelesaikan soal-soal biologi, materi pembelahan sel dengan mudah? Bersama saya, Imran Rosyadi. Yuk, simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1 diambil dari ujian masuk UGM tahun 2021. Seorang siswa tengah mengamati proses pembelahan sel pada akar bawang. Dari proses pengamatan tersebut, diperoleh data sebagai berikut. Ada tabel. Nah, pada tabel terisi tahapan interfase jumlah 745, profase jumlahnya 186, metafase jumlahnya 34, anafase jumlahnya 21, telofase 14. Persentase sel yang memiliki kromatid berpasangan adalah A 13%, B 22%, C 53,7%, D 78,6%, E 96,5%. Generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah kromatid berpasangan atau sister kromatid dapat teramati pada fase pembelahan sel, yaitu fase profase dan metafase. Presentasi sel dengan kromatid berpasangan sebesar 186 tambah 34 dibagi 1000, kemudian dikalikan 100% dengan hasil 22%. Jadi, kromatid pada interfase tidak teramati karena pada tahap ini materi genetik masih berbentuk benang kromatin. Sementara itu, pada anafase dan telofase, sister kromatid telah berpisah sehingga sudah tidak berpasangan lagi. Jadi untuk soal nomor 1 kunci jawabannya B, 22%. Soal nomor 2 diambil dari soal UTBK tahun 2021. Petunjuk soalnya, pilihlah jawaban A jika 1, 2, dan 3 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 benar, D jika 4 benar, E jika benar semuanya. Nah, pada pembentukan sel gamet, kromosom 2N dapat ditentukan pada tahap proliferasi. 1. Spermatogonium, 2. Oosit, 3. Oogonium, 4. Spermatid. Nah, generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah di dalam konsep sederhana, kita mengenal ada 5 sper, yaitu spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan spermatid, serta sperma. Dan 5O, yaitu oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootid, dan ovum. Jadi, untuk dari konsep sederhana tersebut, kunci jawaban sangat mudah diketahui yaitu B, 1 dan 3. Soal nomor 3. Kromosom pada manusia mulai terbentuk pertama kali pada tahap pembelahan sel, yaitu pada tahap A. Interfase, B. Profase, C. Metafase, D. Anafase, atau E. Telofase. Generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah kromosom pada manusia mulai terbentuk pertama kali pada tahap profase yang berasal dari pemendekan benang kromatin. Jadi dengan mudah kita mengetahui kunci jawaban dari soal ketiga yaitu profase, yaitu B. Soal nomor 4. Perhatikan gambar oogonesis berikut. Secara berurutan, oogonium, oosit sekunder, dan ovum ditunjukkan oleh nomor
Apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 3, dan 6, atau E. 1, 5, dan 6. Nah, generasi smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah kembali ke konsep 5O. Oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Jadi, dengan mudah kita bisa menemukan kunci jawaban, yaitu D. 1, 3, dan 6. Pada gambar berikut, pembelahan sel pada hewan melalui tahapan meiosis. Nah, tahapan yang ditunjuk pada gambar 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah A. Telofase 1, metafase 2, profase 1, dan anafase 2. B. Telofase 1, anafase 2, profase 2, dan metafase 1. C. Telofase 2, anafase 2, metafase 1, dan profase 2. Ataukah D. Telofase 2, metafase 2, profase 2, dan anafase 2. Ataukah jawaban E. Telofase 2, anafase 2, profase 2, dan metafase 2. Nah, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah ada konsep PMAT24, yaitu untuk meiosis 1, 2 sel anakan, dan meiosis 2, 4 sel anakan. Nah, meiosis merupakan pembelahan pada sel kelamin atau gamet yang sering disebut dengan pembelahan reduksi. Maksud dari pembelahan reduksi ini sendiri merupakan pembelahan sel induk diploid 2N yang menghasilkan 4 sel anakan haploid N. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan. Pada meiosis 1, pembelahan terjadi secara reduksi, di mana jumlah kromosom anak yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom induknya. Nah, karakteristik profase sendiri adalah terbentuknya benang spindle dan membran inti menghilang sesuai pada gambar nomor 3. Karakteristik metafase adalah adanya kromosom sejajar lurus pada bidang ekuator sesuai pada nomor 4. Karakteristik anafase yaitu kromatid berpasangan kemudian ditarik ke arah kutub yang berlawanan sesuai gambar nomor 2. Dan karakteristik telofase adalah terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid sesuai gambar nomor 1. Dari jawaban tersebut kita bisa mengunci jawaban benar yaitu C. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.